Halo Virgo, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama adalah untuk karir, bisnis, dan juga peruntungan Virgo. Kartu yang keluar adalah Wheel of Fortune. Ini sedang menunjukkan roda perubahan yang berputar. Kalau menurut saya lebih kayak kepersaingan ya. Apakah ada seseorang yang membuat kamu merasa terancam ataupun merasa ingin lebih bersaing, lebih ambisius? Menurut saya itu adalah hal yang bagus. Karena selama ini mungkin sudah berada di zona nyaman, kurang tantangan. Kalau ada tantangan yang bisa bikin rodanya berputar lebih cepat gitu ya, situasinya berubah, itu adalah satu hal yang bagus. Justru kayak kamu dikasih motivasi gitu untuk lebih kencang lagi larinya, untuk lebih berupaya lagi gitu. Terlalu nyaman biasanya malah bisa bikin kita keteteran ujungnya gitu. Lalu untuk relationship, percintaannya Virgo, kartu yang keluar adalah Hierophant. Manusia itu wajar banget kalau misalnya pengen dimengerti. Namun seringkali manusia lupa untuk sadar bahwa orang lain juga perlu dimengerti. Kartu Hierophant menunjukkan satu tangan megang kitab Torah, satu tangan ada di telinga. Dalam arti, kitab Torah ini hal-hal yang udah kita paham, udah kita pelajari, wisdom yang kita ambil gitu, wisdomnya kamu gitu. Satu tangan di telinga ini nunjukin bahwa wisdomnya kamu ini bagus. Tapi itu aja nggak cukup untuk bikin kamu ngerasa bahwa, oh saya sudah mengerti semuanya. Karena sejujurnya, manusia itu unik. Tiap manusia itu berbeda. Jadi jangan sampai pemahamanmu tentang pasangan kamu saat ini, kamu ambil dari pasangan sebelumnya. Bisa jadi ada yang benar, bisa jadi juga ada yang salah. Bahkan pasanganmu yang sekarang gitu ya, dia yang dulu dengan dia yang sekarang, sudah pasti ada perubahan gitu. Karena itu jangan lupa untuk satu tangan di telinga. Kalau pasangan yang ngomong, didengerin, benar-benar didengerin. Bukan dijawab, bukan dijawab sembarangan maksudnya, atau bukan dijawab dengan nunjukin, oh iya saya udah tahu kok maksud kamu apa gitu. Tapi barangkali dia cuma pengen didengerin. Ataupun barangkali dia pengen nge-share suatu hal yang baru ke kamu gitu, dari sudut pandang dia. Jadi nggak usah kamu masukin ke sudut pandang kamu. Accept aja, terima aja gitu. Seneng loh kalau misalnya kita bisa dapetin seseorang yang bisa nerima apapun yang kita omongin dengan hati terbuka, wawasan terbuka, tanpa menghakimi, tanpa menunjukkan bahwa yang kamu omongin itu nggak sepenuhnya kayak gitu kok. Bisa juga kok A, B, C, D. Bisa jadi dia juga udah tahu, tapi dia cuma pengen cerita aja, dia pengen sharing aja. Hal-hal yang bikin hubungan bisa terganggu adalah saat satu orang merasa sudah terlalu familiar, udah kenal banget, udah ngelotok banget sama pasangannya gitu ya. Padahal pasangannya ini selalu berubah. Saat cerita pun, mungkin dia belum tahu yang dia pengen ceritain itu ujungnya apa, tapi dengan dia berbicara, dia mencari jawabannya sendiri. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Virgo. Kartu yang keluar adalah The Moon. Ketika kartu The Moon keluar, ini menunjukkan adanya keraguan-raguan untuk memilih kanan ataupun kiri gitu ya. Nah, keraguan-raguan ini biasanya seperti saya udah berkali-kali bilang, manusia itu biasanya belum tentu tahu apa yang dia inginkan, tapi pada saat disodori suatu hal yang dia tidak inginkan, dia langsung bilang, nggak mau gitu. Makanya bilang, makannya terserah. Tapi pas ditanyain, mau seafood nggak? Aduh nggak, malah seafood. Mau fast food nggak? Aduh nggak deh, fast food udah kebanyakan minggu ini gitu kan. Yang dia nggak tahu, yang dia nggak suka, dia udah tahu gitu ya. Langsung nolak. Tapi begitu ditanya, maunya yang mana? Nggak tahu gitu. Jadi pada saat kartu The Moon keluar gitu, bisa dinegasikan dengan oke, nggak yang ini, nggak yang ini, nggak yang itu. Untuk cari yang paling selaras antara harapan kamu, antara pikiran, antara hati kamu sama perilaku kamu, yang bisa selaras itu yang mana dari pilihan-pilihan ini. Kartu The Moon juga menunjukkan bahwa bisa jadi seseorang ataupun sesuatu itu nggak seperti apa yang dia gambarkan selama ini, dan it's okay. Nggak, misalnya pengen dapetin A malah dapetnya B. Siapa tahu sebenarnya yang kamu butuh sebenarnya B, bukan A. Kamu cuman pikir aja bahwa kamu pengennya dapet yang A. Ternyata B ini yang lebih kamu butuhkan. Contohnya seperti itu. So, nggak berarti itu adalah suatu hal yang tentu buruk gitu ya. Masih banyak possibilities yang bisa dijalani. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan hanya yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.